warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar anak ibu semuanya? Sehat, Bu. Baik. Semangat. Ya, selamat siang. Kemudian anak ibu sehat semuanya kan? Sehat. Kurang sehat, Bu. Kurang sehat, banyak-banyak minum vitamin, Pak. Pilek. Pak. Ya, kemudian anak-anak ibu, untuk hari ini kita akan belajar ya. Apa namanya? Untuk tema 5 ya. Sebelumnya anak ibu ada teman yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua. Jadi sebelum kita belajar, walaupun sore-sore cuacanya sangat cerah, tapi mata jadi mengantuk jadinya ya kan. Kemudian kita awali dulu dengan lagu ya. Nih, kita mulai. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Semuanya dalam keadaan siap. Ikuti lagu dari video ini enak ya. Kita mulai. Ada dengar suaranya? Dengar, Bu. Ada, Bu. 3. Bang sampai Berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Lagi. Sabang Merauke berjejer menjadi satu, itulah Indonesia tanah air, berjanji padamu, menjunjung tanah air Indonesia. Nah, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang sebelum kita mulai belajar, anak ibu tadi berangkat dari rumah ke sekolah dengan apa? Diantar, Bu. Ada jalan kaki, diantar. Jalan kaki, Bu. Jalan kaki, Bu. Naik sepeda, Bu. Naik sepeda. Naik sepeda, Bu. Nggak ada yang pakai motor diantarnya. Belum bisa pakai motor, Bu. Diantar kan, Pak? Diantar pakai motor. Naik becak, Bu. Naik becak. Oh iya. Iya. Ya, Bu. Natalia, sekarang apa namanya? Gimana perjalanan tadi? Padat atau enggak jalannya? Kalau pagi-pagi. Macet, Bu. Macet. Oh, macet. Iya, Macetnya Bu. dengan apa itu? Ada kendaraan ya? Ada yang roda 2, ada Iya, roda 4, banyak ada kendaraan. sepeda. Ya, Nak. Kalau untuk yang kendaraan itu kita apa biasanya yang apa namanya? Ada yang keluar, Nak, yang asap-asap itu kan? Iya, nampak. Ya, Bu. Ya. Gimana kalau ada asap itu gimana perasaan kita, Nak? Kesek, Bu. Bau, Bu. Asapnya. Bau. Bu. Bau, Bu. Bau. Bau. Kemudian Batuk-batuk, Bu. ini batuk-batuk. Ini ya pelajaran kita sekarang tema 2 udara bersih bagi kehidupan, subtema 2 pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama dengan mencermati teks, Dayu berangkat ke sekolah, siswa dapat menemukan informasi terkait apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa secara tepat. Yang kedua,
Melalui video tentang polusi udara, siswa dapat menganalisis bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan video, siswa anak-anak ibu dapat mengupakan pentingnya memelihara ketersediaan udara yang bersih dengan penuh percaya diri. Yang keempat, melalui bimbingan guru dalam teknik pewarnaan, anak ibu dapat mewarnai gambar cerita menggunakan teknik pewarnaan basah atau kering dengan baik. Nah, ini mungkin kegiatan kalau pagi hari, nak, jalan seperti ini, banyak kendaraan, orang lalu lalang. Yang di belakang ini tahu apa ini? Ibu promosi, ya. Ini adalah masjid yang tercantik di dunia katanya. Raya, Bu. Nah, iya. Ya, ini Masjid Raya Sumbar Rumah ya. gadang, Bu. Enggak, bukan rumah gadang, itu masjid, Pak. Masjid Raya Sumbar, iya. Kemudian, oh iya, Gonjongnya sekarang mungkin, kelas Bu. apa sih? Modelnya seperti gonjong rumah gadang. Modelnya. Model rumah gadang. Iya. Ya. Kemudian, oh ya Ibu lupa kalau kelas kita tahun ini luar biasa dari Sabang sampai Merauke ya kan. Ada yang dari NTT, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Mentawai. Ya nak. Jadi kita Ya, ini Bu. kan berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, gimana? Tetap Satu satu. tujuan. Tetap satu, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Hargai. Ini kalau keadaan pagi hari seperti ini, ya macet ada di mana-mana. Kemudian kalau banyak kendaraan itu kan ada pembuangannya juga berupa asap nanti. Nah, kalau terlalu banyak asap, udara menjadi tercemar. Cemar. Kemudian anak ibu, ini ibu ada video. Perhatikan baik-baik ya. Nanti video selesai, ibu kasih pertanyaan. Ya, silakan. Ucok berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tarik Mang. Sudah Jarogi dibuat perpunya tuh. Oi, duluan ya. Taruh lama macam ini. Enggak, waktu enggak tidur cuma perpoin baik. Kita kan lihat cuma video yang aduk tuh guys. Video yang ada pertempuran tuh. Itu kan yang kayak LKPD tuh di cikok-cikok ditampil itu guys. Dengan melihat ya tinggal minta kirim kayak mak tuh bukit. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Minat nulungan anak PowerPoint. Kenapa? Kok pakai masker? Jadi, akhir-akhir ini Ibu sering aktivitas di luar ruangan. Banyak terkena polusi udara, yang akhirnya menyebabkan saluran pernapasan Ibu terganggu. Polusi udara itu apa? Kok sampai bisa buat Ibu sakit begini? Polusi udara atau pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana udara sudah tercemar oleh bahan-bahan kimia, zat, atau partikel lainnya, yang disebabkan oleh asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, pembakaran sampah, dan lain-lain.
Apabila asap itu dihirup manusia, akan mengakibatkan munculnya berbagai penyakit, di antaranya gangguan pernafasan, mengganggu kesehatan kulit, asma, menimbulkan stres, dan lain-lain. Dampaknya bukan hanya pada manusia, tapi juga tumbuhan dan hewan, serta makhluk hidup lainnya. Wah, bahaya sekali. Lalu, cara kita mengatasi itu bagaimana, Bu? Kita dapat mengurangi polusi udara dengan melakukan hal sederhana, yaitu dengan berjalan kaki atau bersepeda, tidak merokok di tempat umum, memberi filter pada gerbong asap pabrik, tidak membakar sampah, dan memanfaatkan sampah organik yang bisa kita jadikan pupuk, sedangkan yang anorganik bisa kita daur ulang. Tidak menebang pohon secara liar, dan yang terpenting adalah menanam pohon dan menjaganya. Wah, pantesan aku dan ibuku sering batuk. Baiklah, mulai sekarang Ucok akan berjalan kaki untuk mengurangi polusi dan mengajak tetangga dan keluarga untuk membantu bumi kita agar bebas polusi dengan melakukan hal sederhana yang sudah Ibu sampaikan. Wah, bagus itu. Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran hari ini. Ya, sudah nonton filmnya, videonya Nak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ibu. Lucu batuknya ya. Ya. Ya, sekarang siapa bisa? Apa yang terjadi pada si Ucok? Batuk-batuk, Bu. Batuk-batuk. Kemudian santiang Pak Dinar kan? Kalau bahasa Minang, kalau pintar tuh santiang. Kalau Pak Dinar apa bahasa Mentawai yang untuk santiang pintar itu? Magai. Hah? Magai. Pagai. Nah, pagai Pak Dinar. Kemudian, Ya, magai. mengapa Ucok mengalami batuk-batuk anak Ibu? Karena mengisap ada asap, Bu. Menghirup Ada udara udara. kotor. Udara Udaranya kotor. kotor. Dia pintar Bu Sri, kalau bahasa apa namanya Belitung, Belinyu. Bangka. Hah? Belinyu. Belinyu Bahasa apa bahasanya? Belinyu, Bangka. Bangka. Apa bahasanya Sri? Apa? Pintar itu? Pintar bahasa pintarnya apa? Pintar? Hmm? Pinter. Oh, pintar. Oh, ganti E. Nah, ya pintar Sri ya. Sekarang, apakah polusi udara mempengaruhi organ pernapasan? Iya, Bu. Karena tadi dia Kenapa? batuk-batuk. Oh, ya sangat mempengaruhi pernapasan kita. Kemudian, pernapasan kita itu terganggu tidak hanya dari faktor lingkungan, yang itu kan asap tadi, itu kan faktor lingkungan. Dia ada 3 faktornya ya. Berapa faktor? Ada 3. Bu. Ada yang dari fisik, ada yang dari penyakit bawaan dari lahir. Nah, sekarang fokus kita ini yang faktor dari lingkungan ya. Kalau lingkungan itu apa saja tadi faktor penyebab gangguan pernapasan? Kebakaran. Kebakaran, Bu. Kebakaran, Asap Kemudian pabrik. 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 asap pabrik, Asap kendaraan. asap kendaraan, Asap rokok. kemudian asap rokok. Ya, pintar-pintar anak ibu semuanya. Sekarang kita lanjut ya. Ini, ibu ada sebuah apa namanya nih teks ya, Dayu pulang sekolah. Ya, anak ibu kelas 5 kan sudah bisa baca, nah, ya kan? Ya, Bu. Sekarang silakan Ya, anak Bu. ibu baca teks ini dengan baik. Silakan Bu, kasih waktunya 2 menit. Sudah selesai Nanda? Sudah, Ibu. Hai, Bu. Selesai, Bu. Kalau sudah bertanya ya.
tadi kan yang tokoh utama yang dalam video tadi kan Ucok namanya. Nah, kalau di sini siapa tokoh utamanya? Siapa saja tokoh dalam cerita Dayu Pulang Dayu, Sekolah? Bu. Dayu dan Edo. Ada Dayu, ada Edo. Itu. Kemudian mereka kan berjalan sepanjang tepi jalan. Nah, apa yang terjadi? Siang hari pulang Dayu sekolah. batuk-batuk, Bu. Nah, batuk-batuk juga sama kasusnya seperti Ucok tadi ya di video tadi. Nah, kemudian Ya. penyebabnya juga sama ya, iya kan enggak? Iya, Bu. Nah, Karena ada kenapa? mobil lewat, asap Mobil mobilnya lewat. hitam. Apalagi kalau mobil-mobil lama kan banyak kali asapnya tebal dan hitam ya kan. Kemudian, sekarang kan sudah tahu penyebabnya. Sekarang bagaimana cara kita mengatasi supaya tidak terjadi gangguan pada pernapasan kita? Pakai masker, Bu. Ah, pakai masker. Apalagi? Sekarang apa namanya? Kalau kita mau pergi ke sesuatu, padahal jaraknya cuma 200 meter, pakai motor juga, nak. Ya. Berjalan kaki. Seharusnya Kaki, Bu. Jalan Jalan kaki, kaki, Bu. Kalau kami jalan kaki, Bu. Mau naik sepeda, Bu. naik sepeda. Lagi kalau pakai jalan kaki, naik sepeda, keringat kita keluar kan. Bagaimana akibatnya kepada tubuh kita, nak? Sehat, Bu. Jadi sehat. sehat. Bu. Kemudian apa namanya? Ya, sekarang ini kan tadi sudah belajar ada apa namanya tadi ada teks. Nah, sekarang Ibu bagi anak Ibu kan 10 orang, Ibu bagi 2 kelompok. Jadi satu kelompok itu 5 orang. Kelompoknya sama seperti dengan kemarin, ya. Tadi kan ada teks kan? Teks tadi itu Ananda lihat jawaban di teks tadi untuk pertanyaan di LKPD ini. Ya, ada 3 buah pertanyaan. Silakan duduknya berkelompok. Sekarang pertanyaan ini bisa anak Ibu baca, nanti Ibu bagikan di layar ini juga ada. Sekarang silakan bekerja, Bu kasih waktunya 2 menit saja. Ya, karena ini pertanyaannya siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini tidak terlalu susah anak Ibu menjawabnya. Karena ada bacaan di dalam bacaan, ya. Silakan kerjakan, mulai. Tanya, Bu. Apa Sri? Itu kalau pertanyaannya, semua pertanyaannya harus dibuat ya, Bu? Nah, iya, buat pertanyaannya, kemudian jawabnya nggak langsung jawab, pakai jawaban panjang. Contohnya kan udah belajar di kelas 3. Nah, Sudah, Bu. Harus siapa saja yang diulang jadi itunya. batuk? Yang mengalami batuk-batuk adalah seperti jawabnya ya. Ya, Bu. Ya, silakan. Ayo kawan-kawan yang regu 2. Regu 2 kita tadi ya. Kita kerjakan sama-sama. Kelompok 2 pintar-pintar. Ibu bacakan lagi kelompoknya. Kelompok 1 ada Stanis, ada Herlina, ada Andi, ada Sri, kemudian ada Jo. Kelompok 2 ada Sutra, Sinta, Arifin, Diner, siapa lagi ya? Satu lagi. Cinta. Anis. Loh, ini sudah 2. Tadi sudah. Oh, Ibu Natalia. 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 Ya, Iya. Ibu lupa. ya. Sudah selesai anak Ibu semuanya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dan yang perwakilan kelompok 1 siapa mau? Ada Stanis, ada Herlina, Andi, ada Natalia, sama Sri. Siapa bisa jawab? Ayo ke depan. Boleh maju berdua, Bu, anggota kelompoknya? Maju semuanya, tapi yang menjawab 1. Oh, Biar ayo berani ke teman-teman. depan, ya kan? Kita maju dulu Yuk, sama-sama, maju ke teman-teman. lima-limanya. Siapa yang menjadi pembicaranya? Jangan dorong-dorong Oke, gampang. majunya. Iya, pakai home pimpa kalau nggak mau. Cabut aja, ya. Kelompok 1 Erlina. Herlina tidur ya. Kalau tidur nanti Madesu masa depannya suram. Ngantuk, Bu. Kalau ngantuk nggak boleh tidur. Dari pagi, Bu. Iya, gimana lagi supaya masa depan cerah?
Harus Kita rajin hajar belajar semua. ya, Bu. Iya, Bu. Sakit pinggang, Bu. Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah. Ya, silakan Jo. Silakan Jo, mewakili teman-temannya untuk menjawab pertanyaan ini. Saya Nomor, dan Jo. Satu aja. iya. Yuk, silakan. Ayo Jo, jangan malu-malu. Ayo maju. Yo. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo. Nah, Jangan malu-malu. malu-malu si Jojo. Ayo Yang- maju, maju. Kapan Jangan saya mau malu-malu. bacakan hasil diskusinya ini? Yang mengalami batuk-batuk adalah Edo. Ya, Edo. Jo. Siapa yang batuk-batuk tadi? Dayu, Ibu. Gimana kelompok 1 udah dibaca tadi ya teksnya? Tapi sudah berani ke depan, Ibu salut itu. Tadi Terima kasih. sudah tulis Dayu, tapi Sri bilang Edo. Dicoret nggak apa-apa itu, ya. dicoret Karena anak ibu Firlina berani itu, tampil ke Pak. depan, itu udah ada nilainya, ya. Sekarang untuk kelompok 2, silakan wakil dari Sutra, Sinta, Arifin, Diner. Pak Jo masuk kelompok 2 ternyata. Tadi saya pindah, Bu. Iya. Nah, silakan kelompok 2. Yuk, pertanyaan nomor 2. Ada Sutra, ada Sinta, Kelompok ada Rifin, ada 2. Diner. Siapa yang maju? Ayo, Sutra, silakan. Mengapa Dayu mengalami batuk-batuk? Karena menghirup asap kendaraan. Benar, anak Ibu? Iya, benar. Benar. Ini sudah banyak yang lelah dari pagi, kita kan ada kegiatan. Kemudian kita nyanyi dulu ya. Iya. Nah, Sudah, saya sudah. kalau kau senang hati tepuk tangan. Hore. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Siapa bisa lanjutkan nyanyinya? Kalau kau suka hati, mari lakukan itu. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Nah, kemudian, nggak ada yang tidur lagi ya. Lanjut. Sekarang, ini. Tadi kan Ibu sampaikan, kan ada berapa faktor tadi? 1, 2, 3. Siapa masih ingat faktor-faktor apa yang mempengaruhi pernapasan? Ingat. Faktor Satu. lingkungan. Asap Nah, kendaraan. apa lagi? Kendaraan. Asap Faktor rokok. fisiknya. Ada yang dari penyakit. Sekarang anak Ibu tuliskan, buat bagan seperti ini, tuliskan contohnya di sini faktornya apa, contohnya apa. Ada 3 faktor, kerjakan bersama-sama, duduk per kelompok, anak Ibu kerjakan, tidak ada yang meribut, harus kerjasama, ya, tidak ada yang tidak bekerja. Ya, silakan dimulai. Ya, Bu. Masuk. Ini ada 2 versi, mah. Cuman itu belum melakukan. Udah ya, pada hari kampus sore kita tanya sekarang. Sudah, Bu. Silakan, Selesai. Andi. Faktor lingkungan apa contohnya? Faktor Ya, lingkungan. Bu. Contoh lingkungan, apa namanya, Bu? Kotoran hewan, Bu. Kotoran hewan, bau kotoran hewan, Pak. Ya, Andi. tahu, Bu. Bau. Iya, Bu. Sesak nafas Andi jadi kotoran hewan. Iya. Iya, ada lagi contoh yang lain. Kelompok 2, kelompok 1, ini ada Stanis. Dampak, Silakan Bu. Stanis. Apa contoh yang faktor lingkungan? Ada kebakaran hutan.
Kebakaran hutan. Kebakaran hutan, apa yang terjadi kalau hutannya terbakar? Asap Ibu. Banyak Oh, asap, banyak asap. Kalau banyak asap, kalau kita hirup gimana jadinya? nyesak. Nyesak, sesak batuk-batuk. nafasnya, batuk-batuk. Mengganggu pernapasan. Ya, apalagi kalau daerah Sumbar, kalau musimnya kemarau, nah banyak asap lagi. Ya, lanjut untuk kelompok 2, silakan Bu Sinta. Faktor fisiknya apa contohnya? Apa faktor dari penyakit apa contohnya? Sudah dari apa namanya faktor penyakitnya dari lahir? Apa contohnya? Asma, Bu. Asma, Berat, Bu. Batuk-batuk, Bu. batuk, influenza juga bisa menyebabkan sesak nafas. Susah Tani bernapas. hati-hati, jangan sering-sering apa namanya influenzanya. Nanti bisa jadi sesak nafas ya, jaga kesehatan. Lanjut. Bagus semua anak Ibu ya, kelompok 1, kelompok 2 sudah mengerjakan tugas yang Ibu kerjakan. Nah, sekarang kemarin dari WA Ibu sudah sampaikan bahwa apa namanya pewarna kan? Iya atau enggak? Siapa yang enggak bawa? Bawa semua kan? Saya lupa, Bu. Hah? Kenapa lupa? Saya lupa, Bu. Nanti saya pinjamkan, saya punya banyak. Nah, Pensil pintar, warna Iya. saya hilang, Ya. Bu. Pinjam, Joya. Ya, Pintar. Nah, kemudian sekarang kalau apa namanya pewarna itu kan ada namanya Cinta, ada yang clear air, apa namanya itu pewarna air dari air kan cat air. water Kemudian color. ada yang kelompok kedua ada spidol, ada krayon. Ya nah, kan ada Ibu kelompokkan. Ya, Bu. Berdasarkan contoh tadi, kalau yang cat air itu basah atau kering? Basah. Basah, Bu. Krayon itu basah atau kering? Basah, Bu. Krayon. Kering, Bu. Krayon Kering, Bu. Kering. Kering. Basah kering, Bu. Teknik dalam mewarna itu ada 2. Yang satu ada yang basah, ada yang kering. Kalau yang basah itu kita perlu ada pengencernya. Kita campurkan baru bisa. Itu namanya yang teknik basah. Kalau yang kering Basah. nggak perlu dicampur dengan apapun. Ya, jadi kemarin karena kita harinya hari Senin, sekarang bajunya putih, Ibu suruh saja kalau anak Ibu mewarnai dengan teknik kering. Ada bawa krayon? Ada, Bu. Ada Bu. pensil warnanya? Ada. Silakan warnai gambar ini. Ya. Dinar, silakan dibagikan. Ini kertas gambarnya. Dinar. Rayon saya dipinjam Made, Bu. Hah? Rayon saya dipinjam Madeku, nggak ada bawa. Tadi si apa namanya Jo menawarkan diri membantu. Iya. Iya. Ini Ya, ada. nanti pinjam ya, Jo. Ya, ya. Besok nggak boleh pinjam lagi, nggak boleh tiap hari. Ya, kita sediakan Iya, Bu. alat kita sendiri, nggak boleh tiap hari meminjam punya teman. Ya, walaupun temannya baik, nggak boleh kita manfaatkan ya. Nah, Ya, setelah Iya, selesai Bu. Sedikit lagi, Belum, Bu. Bu. sedikit Dikit lagi, Bu. Ya, silakan. Bu, yang Ah. matanya ini apa warnanya kita bikin, Bu? Mata. Mata ini Apa namanya? mata. Apa? Oh, itu kalau yang putih ya putih gambarnya yang sini. Kita kasih aja putih Nggak kan ada ada alisnya, Bu. alisnya. Gambarnya Ini nggak kan ada alisnya, Bu. Ah, ini siapa yang kreatif bisa nih tambah-tambah, boleh ditambah, boleh diapakan, Iya. mau alis Boleh ini, mau ditambah, apa. Bu. Alisnya, Bu. Ya boleh. Mau kasih tai hilalat Iya. di sini juga boleh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Giginya satu aja, dak, Bu. Iya. Boleh ditambah nih, boleh digaris-garis seperti ini. Nah, boleh Dua ditambah. aja. 2 aja. Oh, Ya. boleh kayak gigi kelinci ya. Iya. Boleh.
Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Sudah, Nah, Bu. Ini Sudah, ya. Bu. Ini punya Oke. saya. Rapi, bagus nggak, Bu? Kita lihat. Ya. Dikumpul, Kalau Bu. nanti Dikumpul. Ibu kumpulkan, Ibu lihat nanti ya. Besok Bu kasih tahu siapa yang terbaiknya, 3 terbaik ya. Nah, silakan Diner kumpulkan kerjaan temannya. Nah, Ini, Bu. sekarang jadi kegiatan kita dapat apa namanya? Tentang apa tadi kegiatannya? Masalah organ penyebab pengaruh udara Pasan. bagi organ pernapasan. Berapa faktor tadi? 3. Ada 3 faktor. Ada faktor fisik, ada faktor lingkungan, ada yang faktor penyakit. Ya, contohnya kan sudah tadi kan. Ya, sekarang mau nulis atau enggak? Ya, Bu. Mau, Bu. Nah, Nanda kalau Nanda mau nulis, silakan keluarkan buku latihannya. Kita sekarang kerjanya sendiri, enggak butuh bantuan teman ya, sendiri kerjanya. Silakan jawab pertanyaan ini. Silakan dijawab pertanyaannya. Nih, ada pertanyaan. Ada 3 buah pertanyaan. Nah, sudah selesai? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sekarang kita tanya jawab ya. Nomor 1. Di Pulau Sumatera, di daerah tempat tinggal Uni, jika musim kemarau sering terjadi kabut asap, apa yang bisa dilakukan Uni untuk melindungi dirinya? A. Bermain di halaman rumah. B. Selalu beraktivitas di luar ruangan agar sirkulasi udara lancar. C. Memakai penutup hidung atau masker jika ingin keluar rumah. D. Membuka ruangan agar udara dapat keluar masuk ruangan. Mana jawabnya? C, Bu. Ayo. B, Bu. Apa? C, Bu. B. Hah? Kalau B, Bu. B. Iya. B, Bu. B. Banyak kabut asap mau kita keluar harus pakai masker. Wah, kabut asap mengandung zat berbahaya bagi pernapasan kita. Yang merupakan zat berbahaya yang mana? Oksigen, ozon, nitrogen, atau asam sulfat? Mana yang sangat berbahaya? Ozon. Ozon. Asam sulfat, Bu. Asam sulfat, Bu. Asam sulfat yang benarnya. Terkena aja setetes bisa luka kulit kita. Ya, hati-hati dengan asam sulfat. Kemudian yang ketiga, ini gambarnya belum ada. Nah, sekian anak ibu untuk hari ini. Oh iya, untuk di rumah anak ibu buat pertanyaan. Kan ada kalimat tanya, ada tahu kan dari kelas 1 kita belajar kalimat tanya 5W1H, nak? Iya. Ya. Nah, Iya, anak ibu Bu. buat pertanyaan menggunakan kata-kata tanya tentang pengaruh pengaruh udara terhadap kesehatan kesehatan diri kita, ya. Kalau besok dikumpulkan. Nah, untuk hari ini sekian dulu. Silahkan Diner siapkan kelas kita untuk pulang. Iya, Bu. Baik, teman-teman semua. Siap. Gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Sudah selesai. Nah, Selamat Terima kasih, Pagi, Bu Bu. Guru. sama-sama Nanda semua. Rajin belajar ya, Sampai supaya jumpa masa lagi, depan Bu. kita lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore. Selamat sore, Bu Guru. Selamat pagi. Ya. Terima kasih. Tepuk tangannya mana? Oke, silakan observer. Servernya Kak Dinar sama Arifin. Oh, Andi ya. ya Dinar Iya, ya. Arifin. Ya Bu, Pak Dinar silakan Pak Pak Dinar sama Pak Arifin. Apa Arifin lah dulu. Tadi Pak Arif sudah kan? Oh, sudah. Dua kali Pak, saya Oh, yang dua. Dua. Ya. Jadi Oke, baik, terima kasih. saya mau
Ya Pak Dinar silakan, Pak Dinar. Pak Dinar silakan. Baik, saya mau menanggapi penampilan dari Ibu Res tadi. Mungkin agak tegang Bu Resna tadi. Jadi penampilannya udah bagus, sudah terarah, pengelolaan kelasnya udah bagus. Cuman di akhir tadi masalah penilaian ini, di akhir kegiatan penutupnya mungkin di penilaiannya kurang, masih perlu penambahan kalau menurut saya di itu, karena terburu-buru tadi menurut saya. Jadi itu saja yang diperbaiki nanti. Jadi kita mengajar ini tidak perlu kita buru-buru, baik lambat, tapi arah kita tercapai, tujuan yang kita tercapai. Jadi dalam pengelolaan kelas Ibu sudah bagus, sudah memperhatikan siswanya, pertanyaan dari siswa itu selalu ada umpan baliknya. Jadi di akhir tadi cuman agak terburu-buru Bu, itu menurut saya. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Ya Ibu Resna. Ya Pak. Menanggapi penampilan Ibu dalam kegiatan awal sudah berjalan baik, baik itu dari mengabsen, memberikan persepsi. Kemudian di kegiatan inti juga bagus, yaitu bisa membimbing siswa dalam berdiskusi dan menampilkan media IT yang sangat menarik bagi siswa. Kegiatan penutup juga bagus. Ada penilaian, ada kesimpulan. Mungkin ya seperti Pak Dinar tadi penilaiannya agak kurang sedikit. Juga di kegiatan awal Ibu, mungkin alangkah baiknya jika ditambah penyampaian langkah-langkah pembelajaran Ibu. Nah mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin nggak sore keburu waktu, sudah banyak yang encok, jadi buru-buru aja tadi. Ya Bu. Ya, terima kasih banyak Pak masukannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sore ini kita telah menyelesaikan sesi 1 peer teaching ya. Sesi 1 peer teaching, dan peer teaching itu memang satu tantangan juga karena kita akan berhadapan dengan teman-teman juga semuanya ya, dengan teman-teman. Baik Bapak Ibu, sebentar sebelum kita tutup ya, sebagai refleksi dari mikrofonnya Pak. Oh iya. Oke, sebentar Bapak Ibu, terima kasih. Saya akan coba sebentar. Mikrofon mati lagi Pak. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita hadirkan, apakah itu media atau metode, itu sebenarnya harus tujuannya kan membelajarkan siswa ya. Tujuannya membelajarkan siswa, artinya membuat anak belajar, Nah, tadi apakah usaha-usaha itu kan aksi itu telah membuat anak bereaksi sesuai dengan harapan kita? Nah, jadi ternyata harus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, saya minta waktu Bapak Ibu ya paling lama 10 menit ya, kita cobakan satu bentuk bagaimana kita membelajarkan siswa. Nah, sekarang mohon izin ini kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat,
dalam keadaan walaupun letih-letih, tapi bayangkan nanti kalau udah terima sertifikat pendidik ya, pasti akan semangat nanti ya. Oke. Dah, Bapak Ibu, anggap sekarang saya adalah guru SD-nya. Anggap sekarang guru SD. Jadi Pak Dion punya siswa namanya Ibu Herlina, izin saya sebut nama saja, Herlina, Resna, Johan, Arifin, Andi, Sutra, Sinta, Sri, Stanis, kemudian Natalia, dan Dinner. Ini siswa saya, oke? Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita mulai bagaimana kita membuka sebuah pembelajaran. Ingat, membuka pembelajaran itu ada 3 kegiatan pendahuluan, orientasi, apersepsi, motivasi. Jadi, Bapak Ibu, di awal, konsentrasi Bapak Ibu jangan dulu ke materi. Jangan mikir materi dulu. Dari tadi itu udah nampak ya, di awal itu dari yang dipikirin itu udah materinya gitu. Padahal di awal itu kita belum mikirin materi. Yang kita pikirkan bagaimana anak siap belajar. Orientasi, salam, sapa, periksa, doa. Nah, sekarang saya mau lihat ini. Langkah pertama adalah sebelum mengajar, Bapak Ibu harus memastikan posisi Ibu di layar itu dalam posisi yang pas. Posture and position. Seperti saya sekarang. Jadi, terlihat dada kita, ada ruang kosong kiri kanan, ada ruang kosong di atas dan bawah. Sehingga kita itu benar-benar berada pas. Dan usahakan Bapak Ibu tidak duduk sambil nyandar. Itu akan beda artinya. Jadi kita benar-benar pantat kita dorong ke belakang, ini kursi dorong ke belakang. Maka yang menyentuh kursi itu hanya pantat. Tidak boleh punggung menyentuh kursi. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena kalau kita menyentuh punggung, maka kita terlihat tidak antusias oleh audiens. Nah, ini sedikit kita masukin teknik public speaking dan bagaimana kita membawakan diri di sebuah pembelajaran daring ya. Jadi selama mengajar, Bapak Ibu yang boleh nempel ke kursi hanya pantatnya. Sehingga Bapak Ibu otomatis akan kelihatan seperti ini. Gagah, siap, antusias. Oke, nah sekarang perhatikan. Siapa duduknya sudah sama seperti layar saya? Ayo semuanya perhatikan. Jadi menempatkan diri di layar itu nggak boleh berat ke kiri, berat ke kanan, sambil ya kadang jidatnya aja yang kelihatan, atau matanya mata ini, ya, atau malah bibir aja yang kelihatan seperti itu. Nggak boleh gitu ya. Kenapa nggak boleh? Karena sangat sensitif terhadap penerimaan audiens. Sangat sensitif. Mungkin selama ini kita nggak pernah peduli ya, terserah kan gua guru ya, terserah lu yang belajar kan kalian. Ibu suka-suka ibu lah, yang penting ibu nyaman seperti, nggak boleh seperti itu. Kita mengajar agar orang mau belajar, maka kita harus menjadi pribadi yang benar-benar mampu membelajarkan. Dah, sudah ya, coba saya cek nih. Saya cek dulu siswa saya satu-satu. Herlina sudah oke, terima kasih Herlina. Resna sudah siap ya, Johan juga sudah siap. Nah, coba Sinta sedikit mundur sedikit. Nah, itu kejeduk tuh jidatnya dengan layar. Makasih Sinta. Sutra sudah, Arifin sudah, Sri sudah, Fatma sudah, Stanis sudah, Natalia sudah, Dinner sudah. Oke? Nah, sebelum belajar, Bapak ingin Anda semua coba tersenyum. Coba semuanya tersenyum. Anda semuanya. Yuk, senyum itu berarti terlihat seutas gigi kita. Ah, kayak senyum ya. Coba semuanya senyum. Kita mau lihat dulu nih. Mana senyumnya dulu? Coba. Oke. Nah. Sudah. Senyum 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Andi nggak kelihatan giginya pas senyum ya. Kenapa? Oke, dah. Jadi besok sebelum tampil ngajar, Bapak Ibu pastikan dulu nih. Cek kesiapan peserta didiknya, dicek dulu. Ya. Itu namanya orientasi. Bagaimana kita menyiapkan anak. Jadi kita guru tuh berhak ngontrol gitu. Natali, kenapa masih baca-baca buku apa? Kan kita mau mulai. Dinner, ayo, lihat sini.
Walaupun kita menatap layar, pada dasarnya kita saling bertatapan gitu ya, saling bertatapan. Nah, salam, sapa, periksa, ada oke, baru kita berdoa. Baik Ananda, pagi ini kita akan belajar. Belajar itu agar ada nuansa dunia akhiratnya, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, berdoa kali ini dipimpin oleh Sinta. Ayo Sinta, silakan. Nah, jadi kita mempersilahkan siswa itu juga dengan intonasi, gaya,